Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah
kita yang milih? Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Teman-teman, pada saat ini kita bisa melihat ya seperti apa yang telah terjadi di negara kita saat ini dengan dipenuhi berbagai kasus-kasus atau dengan masalah-masalah terkait terutama kasus isu dugaan ijazah wakil presiden ya. Nah, saat ini teman-teman kita melihat ada banyak beberapa komentar para netizen teman-teman kita yang menanggapi terkait pernyataan yang barusan kita saksikan tadi. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa pemerintah cuma memikirkan isi perut, bukan memikirkan isi otak. Nah, teman-teman, itu ya kebobrokan para pemerintah kita ini, ya mereka tidak bisa memikirkan ya secara logika atau secara pikiran ya apa yang terjadi di negara kita ini sebenarnya. Benar, kebohongan, kecurangan ya sekecil apapun pasti terbongkar. Ya alhamdulillah kita masih punya akal sehat ya, waras. Secepatnya Gibran anak Presiden Joko Widodo dilengsarkan, nggak pantas jadi wakil presiden di RI ini ya. Pada malu-maluin calon wakil presiden Gibran, semua pelanggan malu banget ya kita sama negara luar ya. Kayaknya nggak ada rakyat Indonesia yang pinter, masih banyak rakyat Indonesia yang pinter dan cerdas ya, berwibawa, berpendidikan daripada Gibran yang tidak jelas ini. Nah teman-teman, ini penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Kenapa ya sampai saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih mengkritik ya kinerja Pak Wakil Presiden kita saat ini atau Pak Gibran Raka Buming Raka. Nah, sehingga banyak sekali ya komentar-komentar dari media sosial ini yang selalu memberikan asumsi-asumsi negatif ya terhadap Wakil Presiden. Sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya ya. Seharusnya masyarakat Indonesia tidak boleh ya melakukan pernyataan-pernyataan seperti itu kepada seorang pemimpin ya, apalagi wakil presiden. Nah, tapi ya menurut informasi yang sudah tersampaikan ya kepada masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia saat ini juga teman-teman, untungnya mereka pada pinter-pinter ya, sudah pada cerdas ya, bukan seperti masyarakat Indonesia di zaman tahun 80-an, tahun 70-an, 90-an ya. Kenapa? Pada saat itu masih belum ada banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang tentu terkait masalah kecanggihan teknologi ya. Tapi saat ini mau dari orang tua yang sudah tua, yang usia sudah lanjut ya, semua dari anak-anak semua sudah tahu ya, dan mereka sudah cepat melihat ya karakter para pemimpin kita ini. Nah, kenapa saat di Pilpres tahun 2024 kemarin yang menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ya salah satu perkara atau menjadi polemik ya terjadi di tengah-tengah negara kita saat ini teman-teman ya, karena ada beberapa orang yang mengatakan ya semua dokumen atau berkas atau ijazah Gibran ya sebagai syarat ya pendaftaran calon wakil presiden pada saat itu dinyatakan atau dinilai dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat karena ada informasi yang terbongkar mengatakan ijazah wakil presiden itu tidak ada ijazah SMA-nya yang murni, yang benar-benar dipakai secara nasional di negara ya. Ada yang mengatakan bahwa ijazah beliau itu hanya seperti sertifikat ya yang lulus dari kursus, dan itu disetarakan sama seperti ijazah SMA di Indonesia, dan itu yang dipakai Bapak Wakil Presiden. Nah, salah atau betul, apa benar itu kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ya, kalau itu benar tidak sah atau tidak murni ya, maka kenapa dari pihak KPU tidak profesional untuk memverifikasi atau melakukan penelitian pemeriksaan terlebih dahulu dari awal. Nah, itu sehingga ya munculnya terbongkar kasus itu teman-teman. Maka ya dilihat juga dari kinerja wakil presiden kita saat ini tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu dominan ya, maka dia hanya seperti biasa-biasa saja dan tidak bisa melakukan apa-apa bagi negara kita. Dan di situ ada kekecewaan masyarakat Indonesia ya, karena masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa itu wakil presiden kita saat ini masih belum layak secara umur, secara kualitas, secara kemampuan masih jauh ya.
tapi karena itu adalah unsur dari pemaksaan seorang ayahnya atau dari berbagai pihak, sehingga terpaksa jadi wakil presiden, dan sehingga hasilnya tidak bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat Indonesia. Dan itu yang dikritik terus oleh masyarakat ini, itu yang dikomentari oleh masyarakat ini. Nah, jadi bagaimana caranya teman-teman? Makanya ya kita melihat ada lagi informasi yang mengisukan pemakzulan, ya, terlebih dari pihak purnawirawan TNI yang memberikan surat terbuka kepada pihak MPR apakah DPR, ya, untuk segera cepat-cepat ya diturunkan wakil presidennya dan diganti dengan orang-orang yang pantas, yang memiliki kualitas yang juga kecerdasan yang cepat. Nah, jadi ini memicu keributan, kericuhan, ya, di media sosial dan juga di berbagai acara-acara televisi, ya, sehingga dengan kasus-kasus seperti ini, ya, semua para politik, pengamat hukum, pakar hukum terfokuskan, ya, mereka teralihkan perhatian pikiran mereka hanya untuk membahas kasus-kasus seperti ini. Sehingga sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya, habis waktu hanya untuk membahas masalah-masalah seperti ini, sehingga tidak ada lagi waktu untuk memikirkan bagaimana, ya, bangsa ini, negara kita ini atau NKRI ini bisa maju, ya, bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi apa sengaja juga ini dibiarkan supaya menghabiskan waktu, teralihkan. Nah, sehingga sudah tiba waktu giliran pergantian presiden nyalon lagi. Nah, jadi itu permainan-permainan politik yang tidak terlalu baik, ya, di negara kita ini, karena politik kotor kebanyakan ada di negara kita ini, teman-teman, ya. Sangat-sangat luar biasa, ya. Banyak sekali politik kotor, ya. Bapak sama anak enggak jelas riwayat pendidikannya, memalukan bangsa ini dipimpin oleh wakil presiden yang tidak jelas pendidikannya. KPU MK harus juga bertanggung jawab atas kejadian ini, ya. Itu yang bertanggung jawab harusnya adalah pihak KPU yang dipidana itu, biar tahu, ya, berikutnya tidak bapaknya hancur negara, ya, karena semenjak dipimpin oleh Pak Jokowi pada ragu semua keluarga ijazah saja, tidak jelas dan tidak mau menunjukkan, itu termul bayaran semua, ya. Nah, jadi teman-teman, ini ya beberapa tanggapan atau pernyataan teman-teman kita, semoga ini menjadi salah satu pertimbangan, ya, bagi masyarakat Indonesia dan juga kepada pihak pemerintah ke depan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, salam untuk perubahan.